Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan waktunya Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Susalia Veronica, saya dari SMA ST Budi Sungai Liat. Di sini saya akan berperan sebagai tim pemerintah dengan pembicara pertama. Dengan mosi, sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Sebelum saya memulai argumen dan perdebatan ini, izinkan saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu strategi ekonomi biru. Strategi ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan atau potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Di sini saya akan membacakan argumen-argumen saya terhadap Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Saya sangat setuju dengan mosi ini. Karena yang pertama, dengan kita tidak melakukan strategi ekonomi biru di maritim, potensi darat masih banyak yang harus dieksploitasi. Terutama sebagai sumber daya di darat lebih banyak daripada sumber daya di lautan. Seperti tumbuhan, seperti fosil sangat banyak dan hanya ada di darat jika kita melakukannya sebagai sumber daya. Ketika di laut, sumber dayanya itu terbatas, hanya sumber daya pangan seperti ikan. Itu tidak sama sekali sebanding dengan sumber daya yang ada di lautan. Sumber daya di darat masih sangat banyak yang bisa kita jadikan sebagai sumber daya. Tumbuhan juga lebih banyak di darat daripada di lautan. Di lautan cuma sebagai obat-obatan dan agar-agar. Jika di darat tumbuhan bisa dimakan seperti bayam, kangkung, itu juga termasuk potensinya darat. Argumen yang kedua, tingkat keamanan rendah jika kita di maritim. Contohnya sudah banyak sekali. WNI dari negara-negara lain banyak sekali yang masuk melalui maritim ke Indonesia kita jika mereka sudah ke negara luar. Tingkat keamanannya, siapapun selain WNI juga bisa masuk tanpa terdeteksi. Contohnya kapal selam dari negara luar masuk ke negara maritim Indonesia. Kemudian mereka memasuki lautan Indonesia dan mengambil sumber-sumber daya yang ada di kelautan kita di Indonesia. Terus mereka bisa saja melalui kapal selam, habis mereka mengambil sumber-sumber daya itu, mereka naik ke atas, kemudian mereka naik menggunakan kapal nelayan sehingga sudah mendarat di dermaga-dermaga yang besar maupun yang kecil yang ada di Indonesia. Dan juga jalur narkoba paling mudah masuk dari maritim. Jalur narkoba paling sangat sekali mudah masuk. Ada kasus yang terdeteksi di Bangka Belitung udah beberapa minggu yang kemarin. Narkoba ada berapa ratus kilogram atau ton yang masuk ke negara Bangka Belitung. Penghasilan lebih banyak di darat, seperti yang saya katakan tadi, penghasilan di darat lebih banyak daripada penghasilan yang ada di laut. Masih banyak sumber daya yang dieksploitasi seperti fosil, seperti minyak bumi, sawit-sawit. Sekarang lagi susahnya persawitan, karet. Nah, itu sangat dibutuhkan oleh negara-negara asing. Sehingga kita lebih mementingkan negara kita menghasilkan negara asing, sehingga mereka menanamkan sawit-sawit lebih banyak di daratan. Sehingga saya setuju dengan mosi tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru, karena strategi ekonomi biru sangatlah kerugiannya berpotensi sangat besar. Karena yang pertama tadi,
Yang paling besar memungkinkan strategi ekonomi biru itu, siapapun kerugiannya sangat besar, siapapun bisa masuk tanpa terdeteksi. Itu yang paling berbahaya. Apalagi dengan jalur narkoba, mengambil sumber daya manusia, itu sangat diantikan sekali dengan Indonesia. Dan juga semakin kita melaksanakan strategi ekonomi biru, maka penjajahan yang bisa saja dari luar masuk ke dalam Indonesia tanpa kita tahu, tahu-taunya saja sudah masuk saja ke dalam Indonesia dan menghancurkan negara-negara kita dan mengambil hasil-hasil sumber daya manusia yang ada di laut kita. Jadi saya sangat-sangat setuju kalau negara ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Karena ya itu tadi, penghasilan di darat lebih banyak sekali daripada di laut, dan juga potensi kerugian di darat lebih sedikit daripada di laut. Jika di laut potensinya kerugian yang paling besar orang luar masih bisa masuk ke Indonesia, tapi kalau di darat orang-orang luar tidak bisa masuk tanpa izin. Tapi kalau di laut orang-orang luar bisa masuk tanpa izin. Mereka bisa saja melalui kapal selam dari negara mereka, udah pertengahan mereka masuk melalui kapal selam dan sampai ke dermaga-dermaga Indonesia melalui kapal nelayan. Di pertengahan itu mereka melalui kapal nelayan. Sekian argumen dan perdebatan saya dari Silsilia Veronica SMAS Setiabudi, Sungai Liat Bangka. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan kata-kata dan yang sudah merugikan kesalahan atau kata-kata. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat sudah meluangkan waktu untuk saya. Sekian dan terima kasih.